Halo guys, ketemu lagi bersamaku Kono Patrick. Kali ini di videoku ini aku mau bahas tentang cryptocurrency. Jadi ada beberapa temanku, ada beberapa saudara-saudaraku juga yang menanyakan tentang apa sih itu cryptocurrency. Mungkin juga kalian sering dengar tapi belum berani melangkah untuk investasi di cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi cryptocurrency itu adalah aset digital ya guys, yang digunakan untuk media pertukaran. Jadi untuk transaksi keuangan yang katanya lebih aman gitu dibanding transaksi keuangan yang ada sekarang ini, karena cryptocurrency itu sistemnya itu blockchain gitu guys. Jadi blockchain itu artinya adalah komputer-komputer yang mengawasi dan bekerja untuk sistem keamanan tersebut gitu. Jadi lebih virtual, lebih real time transaksinya gitu. Jadi intinya cryptocurrency itu adalah mata uang aset digital gitu. Seperti di kehidupan nyata, cryptocurrency adalah mata uang aset digital. Maka kalau di kehidupan nyata kita punya beberapa mata uang. Di dalam negara Indonesia contohnya kita punya mata uang rupiah. Di negara China misalnya punya mata uang yuan. Kalau negara Jepang misalnya punya eh, mata uang Jepang apa ya, aku lupa. Mata uang Jepang itu punya uang set. Bentar ya, aku cek dulu mata uang Jepang. Nah, jadi seperti di Jepang itu mata uangnya yen. Seperti di Australia, Amerika itu mata uangnya dolar. Beberapa negara US, misalnya seperti USA, US dollar namanya. Nah, kalau di Jerman itu euro. Kalau di beberapa negara lain juga punya mata uang sendiri. Nah, jadi cryptocurrency itu adalah aset digital, mata uang digital yang mana terdiri atas beberapa koin, guys. Jadi seperti itu. Nah, contohnya aku kasih lihat ke kalian adalah ini beberapa contoh koinnya. Ada BTC, itu artinya Bitcoin, TEN, dan lain-lain gitu. Jadi koin-koin ini adalah aset digital instrumentasinya gitu. Jadi seperti yang kalian ketahui, di sini itu juga punya beberapa jenis koin. Nah, koin-koin ini dibuat oleh beberapa perusahaan. Salah satunya pertama kali dibuat oleh salah satu contoh koin aku ambil sih BTC, misalnya Bitcoin. Nah, kita coba cek ya BTC. BTC pertama kali dibuat kapan? Nah, jadi BTC itu, Bitcoin itu pertama kali dibuat oleh Satoshi Nakamoto tahun 2009. Dulu sih harganya itu murah banget ya. Jadi seakan-akan Bitcoin itu nggak bernilai gitu. Waktu aku pertama-tama kenal Bitcoin itu harganya itu sempat berapa ratus ribu gitu. Jadi dulu ini masih ditambang Bitcoinnya, masih banyak orang yang cari. Tapi sekarang koin ini sudah diperdagangkan, bahkan di beberapa negara maju sudah bisa menjadi transaksi gitu, transaksi jual beli. Kalau maksudku di beberapa negara sudah bisa menjadi alat transaksi, alat pembayaran gitu. Contohnya ya, kita cek dulu negara yang menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran. Nah, contohnya Amerika Serikat sudah menggunakan Bitcoin, Jepang, Denmark, Rusia, Korea Selatan, dan Finlandia gitu. Aku nggak tahu nih, aku lupa Bitcoin sudah masuk PayPal bukan ya? Aku lupa. Kalau kalian ada yang tahu Bitcoin sudah masuk PayPal atau enggak, tolong komen di bawah ya. Jadi pertama kali Bitcoin itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto tahun 2009. Itu harganya sekitar berapa ya? Harganya sekitar
Kita cek harga Bitcoin. Kita cek dulu ya harga Bitcoin. Jadi pertama kali Bitcoin itu keluar tahun 2010, itu sudah harganya 1 USD per Bitcoinnya. Artinya 1 USD itu kurang lebih 14.000, artinya 1 Bitcoin harganya masih 14.000 guys. Gitu. Tahun 2020 meningkat jadi 230 juta, sempat drop, aku lupa di tahun berapa, itu sempat 96 jutaan doang gitu. Nah, kalian tahu sekarang harga Bitcoin berapa? Harga Bitcoin sekarang adalah 863 juta gitu guys. Jadi sebenarnya koin-koin seperti ini adalah alat instrumentasi untuk investasi, tapi dengan catatan harus tahu dulu koin apa yang bagus untuk ditransaksikan sebagai koin investasi gitu. Nah, perlu dicatat teman-teman, koin-koin ini adalah koin-koin yang harganya fluktuatif mengikuti harga pasar. Artinya apa? Bisa naik, bisa turun. Tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun. Contohnya ini, kita cek aja dah di Bitcoin ini. Bitcoin itu harganya sempat menyentuh di tadi pagi jam 6 pagi itu menyentuh di angka 919 juta guys. Nah, sekarang turun sampai di 863-an. 863 juta gitu guys. Jadi artinya apa? Cryptocurrency ini fluktuatifnya cukup tinggi guys. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk investasi atau trading di cryptocurrency, kalian harus mempelajari dulu resiko yang ditimbulkan oleh cryptocurrency sendiri gitu. Jadi saran aku sih, kalau kalian mau mencoba di cryptocurrency, kalian harus siapkan mental dulu. Caranya gimana? Ini aku mencoba menyarankan, mungkin kalian bisa taruh uang kalian 100.000 dulu guys. Nanti kalian bisa merasakan begitu uang kalian drop menjadi 20.000 atau 50.000, bagaimana rasanya. Begitu uang yang 100.000 itu naik menjadi 200.000, 225 atau bahkan 300.000. Nah, kalian bisa tahu resikonya itu segamblang itu, secepat itu naik turunnya guys. Jadi kita harus mengerti resikonya, apa yang ditimbulkan, kerugian, dampak buruknya, dan dampak positifnya yaitu berupa profit atau keuntungan. Nah gitu guys. Jadi untuk Bitcoin sendiri itu sekarang sudah harganya, ini real time ya, real time sekarang di harga 864 juta gitu. Nah jadi turun naik terus ya guys. Nah jadi sebelumnya kalian harus tahu juga nih tentang Bitcoin itu. Nah jadi Bitcoin itu sekarang harganya di 864 juta nih guys. Satu lagi nih, aku bukan mempromosi aplikasi Indodax ini karena aku nggak di endorse dan aku nggak dibayar oleh Indodax. Jadi kebetulan aku memakai aplikasi ini untuk transaksi invest atau trading koin digital atau cryptocurrency guys gitu. Jadi kenapa aku percaya Indodax? Ini aku perlu kasih tahu kalian karena yang pertama, Indodax itu kantornya ada di Indonesia. Coba kita cek ya, aku agak lupa juga Indodax. Jadi kantornya itu ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta Selatan, Millennium Centennial Center di Jalan Sudirman, Kavling nomor 25 gitu guys. Aku percaya karena itu. Yang pertama, dia kantornya ada di Jakarta, di Indonesia tepatnya. Dan yang kedua, ini sudah diawasi oleh Bapepti. Kita cek dulu ya, benar atau enggaknya. Nah ini, kalian bisa cek ini. Sudah diawasi oleh Bapepti dan Kominfo. Nah, kita cek sudah tercantum di mana dia Indodax ini, nomor. Ini pengumuman perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bapepti sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Nah, Indodax itu berada di peringkat nomor 4 yang sudah diakui pada tahun 2020 guys gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau transaksi cryptocurrency, nggak mesti harus pakai Indodax. Ada Kripto Indonesia Berkat, ada Upbit,
exchange Indonesia, ada 3 inti utama, ada pintu kemana saja dan lain-lain. Kalian bisa pilih itu. Jadi sekian dulu untuk penjelasan tentang apa itu cryptocurrency dan aplikasi apa yang aku gunakan. Jadi intinya cryptocurrency itu adalah aset digital yang bisa diperdagangkan berupa koin digital ini gitu. Berupa koin yang harganya fluktuatif, naik turun mengikuti harga pasar. Jadi kenapa aku mau bahas juga nih sebelum kalian mau transaksi di transaksi cryptocurrency, aku mau bahas juga kenapa harganya itu bisa naik dan turun. Seperti harga emas kenapa bisa naik dan turun, itu karena supply and demand gitu. Misalnya kita kasih contoh deh. Misalnya aku membuat emas 10 batang misalnya ya. Aku membuat emas 10 batang. Nah, anggap aku buka emas 10 batang dengan harga 10.000 gitu. Biar mudah aja nih, kita kaum awam biar mudah menangkap maksudnya kenapa bisa fluktuatif naik turun gitu. Misalnya pertama kali aku buat emas 10 batang harganya 10.000. Nah, ada beberapa orang yang mau beli, aku jual dong emas aku ini 3 batang, mereka beli 30.000 dong. Nah, emasku tinggal 7 batang dong. Karena tinggal 7 batang, otomatis aku naikin harga gitu. Aku naikin harga, jadi harganya misalnya 20.000 per batang. Ada yang beli lagi, 5 lagi. Berarti otomatis emasku naik ada yang beli terus dong, sisanya tinggal 5 batang. Ya benar dong, 5 batang ini karena barangnya sudah sedikit, sementara permintaan terus banyak, akhirnya harganya juga semakin tinggi. Akhirnya aku bikin harganya jadi 100.000 per batang. Ada yang beli lagi, masih laku aja nih. Jadi aku ceritanya berdagang emas yang rezeki anak soleh, artinya emasku laku terus. Tinggal sisa 3 batang, aku naikin lagi harganya jadi 500.000 nih guys. Nah, ada lagi yang beli, sisanya tinggal 1 gitu. Nah, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Akhirnya terjadi transaksi seperti itu. Makanya harga itu naik turun seperti itu karena supply and demand-nya. Seperti hukum permintaan, seperti hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membutuhkan barang tersebut, sementara barangnya sedikit, maka harga barang tersebut akan semakin tinggi. Nah, kalau semakin sedikit orang yang membutuhkan barang tersebut, sementara barangnya berjumlah banyak, otomatis harganya pun drop. Oke, mengerti ya sampai di sini? Jadi harga naik turunnya itu dipengaruhi oleh supply and demand gitu, permintaan dan penawaran pasar gitu. Jadi seperti ini nih contoh ya. Kita tadi sudah lihat nih Bitcoin. Tadi aku bilang harganya 864 juta. Nah, sekarang harganya sudah 864 juta 100.000 rupiah gitu. Jadi harganya tuh cepat kan naik turun. Jadi perlu mengingat itu. Jadi kalau kalian mau transaksi pertama kali tentang cryptocurrency, menurut aku yang pertama kali harus disiapkan adalah mental. Kalian mau transaksi jangan jumlah gede dulu. Nanti kalian nggak siap mentalnya, akhirnya ngomel-ngomel. Cukup 100.000 aja dulu, cukup untuk melatih mental dulu. Nanti akan ada naik turunnya, misalnya sampai 25.000 uang kalian akan gimana tuh? Kalian akan jual koin kalian dengan harga yang minus, artinya kalian memperoleh uang yang 25.000, sisa uang kalian 25.000, atau kalian akan diamkan. Atau nanti ada saatnya naik bahkan bisa sampai 300.000, 500.000. Nah, kalian akan rasakan tuh gimana ya. Nah, nanti kalian harus bikin keputusan sendiri. Sekali lagi guys, aku bukan financial advisor, tidak menyarankan kalian untuk membeli koin-koin tertentu. Di sini aku cuma edukasi dan untuk entertainment. Jadi semua keputusan di tangan kalian gitu guys. Sekian dulu ya video aku kali ini. Jika ada pertanyaan boleh klik link di bawah. Oh sorry sebentar lagi nih aku kasih lihat kalian satu lagi. Tadi harganya masih 864.100 rupiah. Sekarang harganya satu Bitcoin sudah 864.999 rupiah. Nah, sangat cepat kan guys naik turunnya. Makanya itu kita harus tahu nih, belajar gimana sih cryptocurrency itu, gimana sih aset digital itu, supaya kita nih nggak terjebak nih begitu naik atau turun kita berpikir akan naik terus. Enggak selamanya naik terus, enggak selamanya turun terus gitu guys. Jadi sekian dulu kelas tentang cryptocurrency dan dunia aset digital.
Jika kalian suka video tentang gini, aku akan bikin lagi video-video menarik lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you guys, salam sukses, salam cuan, bye bye.